Hai guys, selamat datang kembali di channel OYNGG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Saya melihat lautan hitam naik tinggi dengan ledakan. Di bawah air laut, sosok yang sangat besar meluncur dan mengesankan. Di atas sosok besar itu, aku melihat Swelling Sun mengayunkan belati berdarah dan membantingnya dengan keras saat ini. Sosok besar ini adalah paus pembunuh hiu 9 gigi di mulutnya. Sosoknya bahkan lebih besar dan memiliki sisi yang kokoh di tubuhnya, padat tetapi masih pecah, berdarah. Paus pembunuh hiu 9 gigi juga menderita kesakitan. Memutar sosoknya, mulut besar seperti jurang menggigit ke arah Swelling Sun. Dan suara dengungan rendah keluar dari mulutnya yang akan membuat orang menangis. Sosok Swelling Sun juga sedikit terdiam dan dia menggelengkan kepalanya menghadapi mulut besar jurang yang meraung ke arahnya. Swelling Sun tidak memilih untuk menghindar tetapi bergegas ke mulutnya. Sosok yang berdiri di atas naga berkaki 1000 di ujung terjauh mencibir saat melihat ini. Bahkan jika kamu abadi, kamu pasti akan mati jika kamu masuki perut paus hiu 9 gigi. Mulut raksasa itu menutup dengan keras dan tubuhnya jatuh dengan keras ke laut hitam lagi. Pada saat ini, hanya Xiaoyan sendiri dan avatar dewa asli yang tertinggal, yang membuat sosok di mata naga berkaki 1000 bersinar terang. Dan dengan lambian tangannya, ikan aneh sepanjang 100 kaki itu muncul lagi, melayang ke udara dan menggigit ke arah Xiaoyan. Sekarang Swelling Sun sudah pergi. Xiaoyan hanya bisa mengandalkan avatar dewa asli untuk saat ini. Untungnya, ikan hitam setinggi 100 kaki ini tidak dianggap kuat. Dan masalahnya hanya jumlahnya yang banyak. Namun, target mereka sangat jelas. Jadi, arah serangan mereka semua sama. Selama avatar dewa asli berada dalam jarak 20 kaki dari dewa, mereka dapat dengan mudah menghadapinya. Tuar! Monster ratusan kaki terbang ke udara, membuka mulutnya yang besar penuh dengan gigi tajam, seolah hendak mencabik-cabik Xiaoyan. Tetapi, avatar dewa asli sama sekali tidak sopan. Selama itu memasuki jangkauan serangan dari avatar dewa asli, semua ikan aneh ratusan kaki ditinju oleh klon dewa asli. Di bawah pukulan ini, setiap orang yang dipukul oleh avatar dewa asli memiliki sisi yang keras, hancur berkeping-keping dan darah menyembur keluar. Terlepas dari serangan ikan hitam setinggi 100 kaki ini, avatar dewa asli memiliki tubuh abadi yang dapat bersaing dengan langkah kedua dari keabadian kaisar. Bagaimana mungkin ikan aneh sepanjang 100 kaki ini menyakiti Xiaoyan, buaya monster yang membakar air? Ikan hitam ratusan kaki tetap diam setelah beberapa saat, dan setelah ditinju oleh avatar dewa asli satu demi satu, mereka gemetar dan melarikan diri dengan cepat. Di tengah ombak air laut hitam, aura yang kuat berlari menuju permukaan air dari kedalaman dengan kecepatan yang sangat cepat. Dengan mulut besar mereka, keduanya menggigit Xiaoyan dengan ganas. Tubuhnya sangat besar, panjangnya ratusan kaki, dan dengan satu teguk, ini cukup untuk menelan gunung besar. Mulut raksasa menyerang, dan avatar dewa asli sedikit mengernyit. Binatang buas ini mungkin tidak dapat ditangani dengan 1 atau 2 pukulan. Ia memiliki pelindung kulit yang sangat kuat, dan mungkin sulit untuk menjatuhkannya kembali dengan 1 pukulan. Namun, Xiaoyan tidak terburu-buru. Avatar dewa asli selalu berada di samping dewa. Tidak peduli apa yang terjadi, Xiaoyan tidak akan membiarkan avatar dewa asli pergi terlalu jauh dari dewa untuk bertarung. Karena pertempurannya saat ini, pertempuran sama sekali tidak dibatasi oleh kekuatan dewanya. Saat ini dia yang mampu bersaing.
mulut besar itu datang. Tetapi pada saat ini, telapak tangan hitam besar tiba-tiba menampar buaya monster yang menghanguskan air. Tuar! Terdengar suara keras. Melihat tubuh Xiaoyan bisa terganggu oleh pukulan ini. Telapak tangan yang tiba-tiba ini benar-benar langsung menampar buaya monster ke dalam air. Sosok naga berkaki 1000 itu terkejut. Dan ketika dia mengangkat kepalanya, dia tiba-tiba melihat bocah itu melambaikan tangannya. Dan ribuan jiwa di belakangnya berada di bawah kendalinya. Serangan tadi secara alami dilakukan oleh Xiaoyan yang mengendalikan kaisar pemakan jiwa. Karena pada saat ini, Xiaoyan telah mencapai 70% darinya. Dan campur tangan jiwa Cimi ke Xiaoyan tidak lagi menjadi ancaman besar. Namun, Xiaoyan hanya akan mengendalikan tubuh yang melahap jiwa ini, kecuali dalam keadaan darurat. Bagaimanapun, tujuan utamanya adalah untuk merebutnya, dan energi utama harus terkonsentrasi padanya. Setelah memukul mundurnya, Xiaoyan sekali lagi kehilangan akal sehatnya dan terus merebut rumah itu. Pada saat yang sama, air di lautan hitam bergolak dan Paus Hiu 9 gigi yang telah melahap Sui Lingxun sebelumnya dengan panik berguling-guling di laut saat ini, memuntahkan darah hitam dari mulutnya dan mengeluarkan sebuah rentetan tangisan pedih suara duka. Akhirnya dia tidak bisa menahannya, mencampurnya dengan seteguk besar darah dari daging cincang yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar, disertai semburan darah, dan ada darah Sui Lingxun. Sosok juga berlumuran darah. Dia menjilat darah dari sudut mulutnya dengan ekspresi muram di wajahnya. Tapi dia sepertinya menikmati perasaan berlumuran darah. Segera, Paus Hiu 9 gigi menoleh dan dengan panik menyapu dasar laut yang dalam dan segera menghilang. Berani kamu menelanku dan aku akan menghancurkan semua organ dalammu. Cedera seperti ini tidak akan sulit disembuhkan dalam 10 atau 20 tahun. Sui Lingxun mencibir dengan kegembiraan di wajahnya. Senior Sui Lingxun, raksasa jurang ini bukan targetnya. Jika memungkinkan, tolong bantu aku membunuhnya. Xiaoyan tiba-tiba mengangkat jarinya, menunjuk ke arah sosok di atas naga berkaki 1000 di kejauhan. Sui Lingxun melihat sosok di kejauhan dan ada gelombang permusuhan di matanya. Tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Tanpa basa-basi lagi, dengan ledakan dari sosoknya, dia menembak dengan keras ke arah naga berkaki 1000. Rantai besi di lengannya bergesekan satu sama lain. Sepertinya darah dari Paus Hiu 9 gigi baru saja membuat Sui Lingxun bersemangat. Dengan ekspresi ganas, tidak mungkin untuk mengetahui apakah kesadarannya masih jernih. Sialan, belut ular berbisa roh, ikat dia. Sosok di atas naga berkaki 1000 itu segera berteriak. Dan begitu kata-kata itu jatuh, di air laut yang hitam, lebih dari selusin belut ular dengan panjang tubuh 100 meter bergegas menuju Sui Lingxun. Sekelompok ikan busuk dan udang busuk bisa menghentikanku. Sui Lingxun mendengus dingin, meraih rantai besi di tangannya dan mengayunkan pedang berwarna darah berputar dengan liar. Namun, belut ular ini memiliki tubuh yang sangat keras. Setelah serangan terus-menerus, hanya beberapa bagian yang terkoyak. Ketika Sui Lingxun melambaikannya, belut ular juga terjerat di sekujur tubuhnya. Belut ular melilit Sui Lingxun, dan kemudian belut ular ini membuka mulutnya dan menggigit tubuh Sui Lingxun. Racun belut ular berbisa. Bahkan jika Kaisar Abadi disuntik dengan racun dalam jumlah besar, ada kemungkinan koma. Sosok di atas naga berkaki 1000 menfokuskan matanya sedikit. Melihat darah Sui Lingxun yang melilit belut ular, berpikir bahwa di masa depan mereka yang melakukannya akan berurusan dengan belut ular di tubuhnya terlebih dahulu. Tapi Sui Lingxun tidak menganggapnya serius saat ini.
Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap sosok di atas kepala naga banjir berkaki 1000. "Bersiaplah untuk mati untukku." Saya melihat bahwa Swelingsun tidak mempedulikannya dan membiarkan taring belut ular di tubuhnya dengan panik menyuntikkan racun ke dalam tubuhnya. Swelingsun sepertinya hanya memiliki target yang ingin dia bunuh di matanya. Sosok Swelingsun terbang keluar dan segera sosoknya terhuyung-huyung dan jatuh ke bawah. Ekspresi shock naga berkaki 1000 itu langsung berubah menjadi cibiran. Dengan keras, sosok Swelingsun jatuh ke laut hitam di bawah dan menghilang tanpa jejak. Melihat ini, wajah Xiaoyan langsung menjadi hitam. Dari sudut pandang ini, meskipun Swelingsun ini kuat, dia sedikit lebih kuat. Bukankah metode bertarung dengan tidak bertahan sama sekali terlalu unggul? Pada saat ini, Swelingsun menghilang ke laut hitam dan sepertinya tidak ada gerakan. Setelah sosoknya mencibir, pikirannya bergerak lagi. Baru saja buaya monster pembakar air sedang berputar-putar di laut, menunggu kesempatan untuk menyerang Xiaoyan kapan saja. Setelah Swelingsun menghilang, buaya monster pembakar air yang baru saja ditampar Xiaoyan sepertinya sedang marah saat ini. Meraung keluar dari laut lagi dan menggigit ke arah Xiaoyan sendiri dengan mulut besar itu yang memiliki gigitan yang sangat berlebihan. Setelah digigit olehnya, bahkan keabadian sulit untuk dibebaskan. Xiaoyan mengerutkan kening. Semua jenis monster kutub muncul tanpa henti di laut hitam, juga membuat Xiaoyan sakit kepala. Untungnya, meskipun dia mengendalikan monster kutub ini untuk terus menyerang Xiaoyan sendiri, sepertinya tidak mudah. Setidaknya saat ini, Xiaoyan masih duduk bersila tanpa diganggu. Dan dalam tubuh yang melahap jiwa, proporsi Xiaoyan telah mencapai 75%. Dan hanya masalah waktu sebelum dia benar-benar diambil dan jiwa Cimi diperas keluar dari tubuh yang melahap jiwa. Menghadapi serangan lain dari buaya monster air yang menghanguskan, Xiaoyan mengulangi trik lamanya, menggunakan kekuatan ribuan jiwa pemakan jiwa untuk menyelesaikannya. Pada saat ini, harapan jiwa Cimi menjadi semakin suram. Faktanya, persiapannya sudah sangat memadai. Begitu banyak monster kutub yang cukup untuk mengancam pembangkit tenaga abadi di langkah pertama atau bahkan langkah kedua keabadian Kaisar. Yang membuatnya tidak berdaya adalah di matanya, Xiaoyan memiliki banyak avatar yang kuat. Tentu saja, dia juga menganggap Swelingsun sebagai tiruan Xiaoyan. Tubuh yang berdiri di atas naga berkaki 1000, bayangan mata berangsur-angsur menjadi gelap. Karena situasi saat ini masih sepenuhnya condong ke Xiaoyan. Meskipun raksasa kutub ini, mereka semua sangat kuat, tetapi klon Xiaoyan dari dewa asli sulit dipecahkan. Kalau begitu, maka kita hanya bisa mengundangnya keluar. Sosok di kepala naga berkaki 1000 itu menunjukkan ekspresi bermusuhan di wajahnya. Tetapi, tepat ketika dia hendak melakukan sesuatu, tubuhnya tiba-tiba membeku dan kemudian perlahan-lahan menundukkan kepalanya. Di perutnya, pedang berdarah menusuknya dari belakang. Kubilang ikan busuk dan udang busuk ini juga ingin menghentikanku. Begitu kata-kata Swelingsun jatuh, pisaunya berkilat dan kepala sosok yang berdiri di atas kepala naga berkaki 1000 itu langsung terpotong. Tidak hanya itu, Swelingsun bahkan mengulurkan telapak tangannya, merenggangkan dadanya dan memegang jantungnya yang berdetak di tangannya. Tanpa ragu-ragu, dia langsung menghancurkan jantung dan seluruh tubuhnya. Dua bilah berdarah Swelingsun berkibar, memotongnya berkeping-keping dalam sekejap, dan mayatnya hancur berkeping-keping. Dengan cara seperti itu, setelah memotongnya, Swelingsun akhirnya menunjukkan senyum di wajahnya. Tetapi, sebelum Xiaoyan dapat berbicara,
dia terjun langsung ke lautan hitam. Di sisi Xiaoyan, dia masih menggunakan kekuatan avatar pemangsa jiwa untuk menghancurkan lagi buaya monster yang menghanguskan air dengan puluhan ribu jiwa. Tapi sebelum Xiaoyan bisa bergerak, suara menurunkan rantai besi terdengar dan dua cahaya merah menyala, menembus dengan keras ke dalam baju besi berskala. Dan kemudian dia menariknya dengan keras dan melihat monster yang sangat besar, buaya pembakar air yang tingginya ratusan kaki, dicapik-capik oleh Sui Lingxun. Saya melihat Sui Lingxun menerkam tubuh buaya monster yang membakar air. Sosoknya berkedip, dan bila darah menghantamnya dengan panik dan baju besi yang bersisik. Dengan kekuatan pertahanan yang luar biasa, juga ada di bila darah yang terbang oleh Sui Lingxun. Sui Lingxun tampaknya semakin bersemangat saat dia memburu semakin banyak. Saya melihat bahwa kecepatannya sangat cepat, dan itu sama sekali tidak memberi kesempatan pada monster pembakar air. Semua sisiknya hancur, berdarah dan berdarah. Buaya pembakar air berbalik untuk melarikan diri. Tetapi Sui Lingxun tampak bermata merah pada saat ini. Terlepas dari apakah dia manusia atau binatang, bila darah menembus sisiknya, menariknya dengan kasar dan menyeretnya jauh kembali. Mata buaya monster pembakar air sudah penuh kepanikan. Apapun yang Anda jalankan, Anda akan menjadi jiwa pedang loso. Suara Sui Lingxun keluar. Xiaoyan melihat buaya pembakar air yang tersiksa, lehernya menyusut. Pria ini menjadi gila. Hanya satu kata, bunuh, di matanya. Sama sekali tidak masuk akal. Tepat ketika Sui Lingxun berurusan dengan buaya monster yang membakar air, dia memotongnya menjadi beberapa bagian, dan semuanya jatuh ke laut hitam, tempat darahnya terisi. Namun saat ini, daging dan darah benar-benar menghilang, lalu membentuk jiwa, yang juga merupakan subjiwa dari jiwa Cimi. Dengan gerakan tubuhnya, ia menyapu ke kedalaman samudra hitam. Di kedalaman lautan hitam ini, gelap gulita, sangat gelap, sehingga tampaknya tidak ada cahaya di sini. Dan sosok yang dibunuh oleh Sui Lingxun sebenarnya adalah salah satu klon dari jiwa Cimi. Dan kemampuannya adalah untuk mengendalikan raksasa jurang. Sial, jika itu masalahnya, maka semua orang harus mati di sini. 9 bayi. Jiwa Cimi memanggil sesuatu dalam kegelapan. Setelah sekian lama, di dasar kegelapan, sebuah cahaya merah muncul, diiringi dengan tangisan seperti bayi. Itu bergema di dasar laut dalam. Setelah munculnya cahaya merah, yang kedua, ketiga dan keempat, hingga 9 cahaya merah. Aku bisa melakukannya, tetapi kamu harus mengorbankan jiwamu untukku. Suara tajam seperti anak kecil keluar dari kegelapan. Tetapi jiwa Cimi tidak punya pilihan saat ini. Satu-satunya pikirannya sekarang adalah membunuh Xiaoyan. Munculnya Xiaoyan membuat situasinya yang sudah sulit menjadi lebih buruk. Kehilangan avatar dewa asli baik-baik saja. Dan sekarang avatar pemakan jiwa hampir hilang. Dan yang lebih parah lagi, ada avatar lain yang dimusnahkan olehnya. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Bahkan jika dia mengorbankan sebagian dari jiwanya sendiri, dia pasti akan membunuh Xiaoyan sepenuhnya di sini. Tidak peduli bagaimana, selama Xiaoyan dapat dibunuh, tidak akan terlambat untuk kembali di masa depan. Aku harap kamu bisa melakukan apa yang kamu katakan. Begitu jiwa Cimi menggertakkan giginya, jiwa itu dikirim ke depan, dan dengan cahaya merah berkedip, dia langsung menelan jiwanya dalam satu gigitan. Bagi jiwa Cimi, kehilangan jiwa lebih serius daripada kehilangan klon. Lagi pula, klon bisa diambil, dan tanpa jiwa semuanya hilang.